Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan bahasan kita di minggu yang lalu tentang 3 kelompok manusia di akhirat nanti. Sedikit mengulang, di surat At-Takwir Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat. Nah, ini prinsipnya. Ketika jiwa-jiwa itu dikumpulkan sama Allah dengan yang setara. Ketika jiwa-jiwa itu dikelompokkan dengan yang setara. Yang kelas A dikumpulin sama kelas A gitu ya. Yang kelas B dikumpulin sama kelas B. Jadi kalau kelas ini kelas pemula, yang ini kelas senior. Kalau karate bela diri itu yang sabuk putih kumpul sabuk putih gitu ya. Jadi fa'idzan nufusu zuwijat. Nah, ketika jiwa-jiwa itu dikumpulkan oleh Allah dengan yang setara dengan dia, dengan yang sama dengan dia. Begitulah yang terjadi di akhirat nanti. Dia setara dengan siapa? Sama dengan siapa? Kan? Kemudian prinsip yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Pertanyaan seorang sahabat, inna rajula yuhibbu qauman walama yalhaqu bihim. Ada seseorang yang mencintai beberapa orang, mencintai satu kaum. Dia tidak bisa berbuat seperti perbuatan mereka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, an-nasu ma'a man ahab. Nanti manusia itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi prinsipnya 2 hal ini, bahwa manusia akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang setara sama dia. Yang kedua, manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Nah, 2 hal ini sama, karena kecintaan itu akan melahirkan kesetaraan, kesamaan, bukan kesetaraan, kesamaan. Ya. Seperti pertanyaan seorang sahabat pula yang mengatakan, yang bertanya tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah balik nanya, madza a'datta laha? Persiapan apa yang sudah kamu punyai? Sahabat ini menjawab, ma'adatu laha min kathrati salatin wala siyamin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak banyak sholat saya enggak banyak, persiapan saya enggak banyak, sholat saya enggak banyak, puasa saya enggak banyak, sedekah saya enggak banyak, cuman saya mencintai Allah dan engkau wahai Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjawab, anta ma'aman ahab. Kamu kelak akan bersama dengan orang yang kamu cintai, dan saya akan bersama dengan kamu nanti. Masya Allah. Jadi inilah 2 prinsip, bahwa manusia di akhirat akan bersama dengan orang yang sejalan dengan dia, orang yang semisal dengan dia. Ya. Yang kedua,
Orang akan bersama, setiap orang akan bersama dengan yang dicintai. Ya. Ibu kalau nggak bisa duduk di bawah nggak apa-apa, duduk di atas aja. Nggak ada apa-apa ibu, santai aja. Duduk di atas saja. Duduk di bawah nanti ibu tersiksa. Nggak apa-apa, duduk di atas saja. Santai aja ibu. Saya jauh lebih muda dari ibu. Saya juga menghibur diri kalau. Tapi bener kan saya lebih muda kan. Ini dua prinsipnya. Artinya orang yang mencintai seseorang pasti kecintaan itu akan melahirkan persamaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atashabbuh, orang yang mencintai seseorang atau persamaan itu akan melahirkan keserasian dalam segala hal. Jadi si fulan, si A menyukai si B, maka akan lahir keserasian pada dirinya. Akan melahirkan persamaan dan keserasian, mesti itu. Maksudnya apa? Ditiru. Niru ininya, niru ininya, niru ininya. Kenapa? Saya ngefans sama dia. Nah, saya suka sama dia. Apa yang ada pada diri si fulan itu pasti ditiru nanti sama dia. Ya, namanya diingat, perjalanan hidupnya dipelajari. Kalau orangnya masih hidup, diikuti terus perkembangannya sehari demi sehari, diikuti terus. Pakai kolor apa dia tahu mereknya itu orang. Ibaratnya begitu deh kasarnya kan. Jadi apapun dia akan ikuti. Ya, diikuti perkembangannya dan dilakukan semisal dengan apa yang dia lakukan. Nah, itulah kecintaan. Jadi dua hal ini akhirnya menjadi satu kesatuan. Makanya doa kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini doa kita. Artinya apa doa ini? Kita pengen seperti pendahulu kita, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang memang sudah mendapatkan hidayah dari Allah dan nikmat. Kita pengen seperti mereka. Nah, inilah kecintaan yang kuat akan melahirkan apa? Sifat niru. Sifat niru. Apa yang ada pada dirinya akan ditiru nanti. Berarti orang yang mencintai akan berusaha seperti orang yang dicintai. Nah, untuk itulah di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Di level yang mana? Nah, ini satu pembahasan sendiri itu sebetulnya. Ini hal yang sangat penting sekali. Nah, untuk itu nanti di akhirat ada orang-orang yang dikelompok-kelompokkan di sini. Ya, 3 kelompok manusia. Apa kemarin kelompoknya? Ada berapa? Ya. Ada berapa kelompok? Ada 3 kan? Prinsipnya adalah prinsipnya apa? Pertama, satu, manusia setiap orang bersama dengan siapa? Bersama dengan yang dicintai. Terus yang kedua, setiap orang bersama dengan yang sama dengannya. Nah,
disinilah akhirnya konsep ini lahir apa? Lahir apa? Satu, perintah untuk apa? Mencintai siapa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mencintai siapa? Mencintai sahabat. Nah, karena kecintaan ini melahirkan apa pula? Melahirkan apa? Melahirkan uswah. Uswah apa? Uswah hasanah. Apa uswah hasanah itu? Niru, nyontek. Nah, gitu kan? Meniru dalam hal apa? Dalam hal akidahnya, keyakinannya, akidah. Dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, perilaku. Nah, biar apa? Biar kelak bersama dengan mereka. Nah, ini satu prinsip. Kemudian berikutnya di akhirat manusia pun akan dikelompokkan, gitu kan? Kelompok manusia. Nah, kelompok manusia di sini ada berapa? Ada 3 kelompok. Kan gitu kan? Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama siapa? Nah, kelompok yang pertama disebut dengan apa? Kelompok al-muqarrabun. Ya. Al-muqarrabun. Artinya siapa? Orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu dekat dengan Allah. Kelompok yang kedua siapa? Kelompok yang kedua siapa? Kelompok orang kelompok kanan, yang disebut pula dengan al-muqtasid. Muqtasid. Nah, yang terakhir kelompok siapa? Kelompok kiri, yang disebut dengan kelompok yang zalim. Ya. Kelompok yang zalim. Berarti yang ini kemana ini? Ini masuk neraka. Ya. Terus yang ini masuk surga. Yang ini masuk surga. Nah. Ya. Nah, yang ini bentuk hisabnya, ini tanpa hisab. Yang ini hisab ringan. Yang ini hisab jelimet. Tahu hisab jelimet, Bu? Jelimet, tahu jelimet, Bu? Kayak apa namanya? Auditor. Ada auditor keuangan. Itu kan satu nota demi nota dicek kan. Nah, ini hisabnya hisab berat. Nah.
Dari mana kita dapati pembagian ini? Pertama di surat Al-Waqi'ah, gitu kan? Wa kuntum azwajan thalatha, di ayat yang ke-7 kalau nggak salah mulainya. Wa kuntum azwajan thalatha, kalian kelak di akhirat itu ada 3. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, nih yang kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, kelompok kiri. Was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Disebutkan pula di surat Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba Allah yang dipilih saja. Lihat ini. Jadi kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba Allah yang dipilih. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian Allah membagi manusia menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara manusia ada yang zalim, ada yang zalim. Wa minhum muqtasid, ada manusia yang muqtasid. Muqtasid itu sedang-sedang saja. Di kelas tinggi enggak, kelas bawah enggak, sedang. Muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada kelompok yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di 2 ayat ini Allah sebut yang al-muqarrabun, yaitu dekat dengan Allah, dengan istilah apa? Berlomba-lomba dalam. Nah, ini ciri mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini ciri mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Di 2 surat tadi, di Al-Waqi'ah, was-sabiquna sabiqun, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba. Siapakah orang-orang yang berlomba-lomba itu? Ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang dekat dengan Allah. Lalu setelah itu Allah sebutkan kenikmatan surga apa yang diperoleh oleh ini, dan kenikmatan surga apa yang diperoleh oleh yang ini, dan apa yang diperoleh oleh ini di neraka jahanam. Ini bicara tentang minuman, makanan. Di sini juga minuman, makanan. Di sini juga bicara minuman dan makanan sama. Ngeri. Ya, ngeri sekali. Kalau ini yang ngeri, kalau ini dengerinya enak. Gitu kan? Nah, kita bicara sekarang apa ciri-ciri mereka ini. Kan gitu. Baru kita akan tahu siapa mereka zalim ini. Nah, bicara mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis Bukhari Muslim. Hadisnya, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang membenci waliku, siapa yang membenci waliku, saya mengumumkan perang sama dia. Nah, di sini ada istilah wali. Nah, wali, Allah pakai menyebutkan nama wali. Wali Allah. Nih. Ya. Siapa yang membenci waliku, saya umumin perang sama dia. Berarti maknanya apa? Mencintai wali Allah. Wajib mencintai wali Allah. Ya, berarti larinya kemana? Ini. Ya kan? Siapa yang membenci waliku,
berarti saya umumin perang sama dia. Allah yang mengumumkan perang. Artinya apa? Wajib mencintai wali. No, larinya kemana? Sini. Kita disuruh mencintai wali Allah. Agar apa? Agar apa? Agar kelak bersama dengan orang yang kita cintai. Agar kita nanti bersama dengan yang sama kita. Agar kita bisa mengambil uswah hasanah dari mereka. Ya. Jadi perintah mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat. Lalu dijelaskan apa ciri-ciri mereka. Ciri-ciri wali Allah ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Nah, di sini apa? Apa bentuknya di sini? Berarti di sini orangnya adalah apa? Mendekatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Berlomba-lombanya dalam kebaikan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Bisain, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melakukan apa yang aku wajibkan kepada dia. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan apa? Melaksanakan kewajiban. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah. Nah, berarti dia apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, melakukan kewajiban, dan di sini apa? Dan juga melakukan amalan sunnah. Nih. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Hasilnya apa? Hasilnya di sini Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka. Nah, ini yang pertama. Loh, berarti yang ini apa? Nanti dulu. Berarti yang di sini ciri-ciri al-muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa bentuknya? Dia mengerjakan yang wajib. Apa wajib bagi dia? Taubat dari semua dosa. Dia kalau taubat itu tidak ada unsur taswif. Taswif itu apa? Nunda-nunda. Ya, dia cepat karena taubat itu kan wajib. Taubat ntar aja deh, ntar deh, nanti aja, ntar aja, tidak. Taubat sekarang dia taubat, ditinggalkan semuanya. Dibuang semua. Hari ini. Kata Abdullah bin Abbas, ketika minuman keras itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya secara keseluruhan, saya melihat sudut-sudut kota Madinah itu banjir dengan minuman keras. Artinya apa? Saat itu juga galon-galon minuman keras arak yang mereka simpan di rumahnya, saat itu juga dibuang. Tanpa, ntar dulu deh, bertahap, pelan-pelan. Tidak ada. Saat itu ketika seseorang berteriak di pusat kota Madinah, ala innal khamra qad hurrim, ketahuilah minuman keras haram, seterusnya. Saat itu banjir kota Madinah dengan arak. Bahasa
hiperbolanya ya. Maksudnya apa? Dibuang, maksudnya gitu. Ya kan orang Arab kan kalau ngomong hiperbola begitu. Jadi banjir dengan minuman keras. Banjir itu Madinah. Ya maksudnya langsung dibuang gitu loh. Nah, lihat apa itu? Cepatnya mereka meninggalkan yang haram. Padahal minuman keras itu sesuatu yang sudah mendarah daging mereka. Padahal kalau kita sesuatu yang mendarah daging di antara mereka itu meninggalkannya walah berat sekali. Tapi mereka tidak. Dilarang hari itu. Istri mereka itu dulu lebih dari 4. Ada yang istrinya 8, ada istrinya sekian Bu. Ketika pembatasan istri itu diturunkan oleh Allah, yaitu 4, sontak langsung sisanya mereka ceraikan. Sudah nggak pakai mikir, ini perintah Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Ketika Allah dan Rasulnya mengajak untuk bersedekah dengan harta yang terbaik, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak dari harta yang paling kalian cintai. Bayangin, harta yang paling kalian cintai. Mereka langsung bersedekah dengan harta yang paling mereka cintai. Contoh, Abu Dahdah langsung datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya kebun. Kebun saya ada 600 pohon. 600 pohon. Per pohon menghasilkan berapa kilo kurma? Enggak tahu saya. Hitung sendiri, Bu. Iya kan? Loh kalau satu pohon itu bisa ada 2 beginian. 2 apa namanya sih? 2 lingkaran, bisa 2 lingkar. Ya, bisa 3 lingkaran kurma. Lah 1 lingkaran ini berapa kilo? Kan gitu kan? Antara kurma basah dengan kurma kering kan beda. Ya kan? Berapa kilo seginian ini? Padahal sepohon bisa 2, bisa 3, bisa 4 tergantung pohonnya. Ada 600, Bu. Pohon di kebun saya. Dan itu kebun yang paling disukai sama Abu Dahdah. Di rumahnya dia di dalam sini. Rumah sak kebunnya di situ. Datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya mendengar turun ayat ini, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu berinfak dengan yang terbaik. Dan juga ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang menghutangi Allah dengan utangan yang baik? Siapa yang mau minjemin Allah? Ya Rasulullah, mulai hari ini kebun saya yang ada 600 pohon itu saya utangin sama Allah. Aqratuhu lillah. Maksudnya apa? Saya sedekahkan itu pohon kepada Allah. Bayangin jemaah. Harta satu-satunya. Rasulullah SAW nunduk. Kemudian tak lama beliau mengatakan, kam min idqin radahin li Abi Dahdah fil jannah. Allah sudah mengganti kebunnya Abu Dahdah yang 600 pohon itu dengan pohon-pohon kurma yang tak terhingga jumlahnya di surga. Dan pohon kurma surga isinya kurma tok, nggak kelihatan batangnya. Itu milik Abu Dahdah. Milik Abu Dahdah. Bayangin. Langsung Abu Dahdah lari menemui istrinya. Masuk ke kebunnya teriak, ya Umma Dahdah, wahai istriku, keluarlah kamu dari rumahmu. Tinggalkan semua kurma-kurma itu, karena semuanya sudah saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Lihat Bu, berlomba-lomba mereka ini. Yang wajib, yang sunnah, berlomba-lomba. Ada yang sekarang begini Bu? Ayo.
Ayo, kalau sedekah masih nunggu apa? Uang receh. Maaf, nggak ada receh. Bayangin Ibu. Dan masih banyak cerita-cerita sahabat masalah ini. Sholat, lebih lagi mereka. Sholat sunnah, luar biasa. Puasa, inilah mereka Bu. Tidak mencukupkan diri mereka dengan yang wajib, tapi mereka juga melakukan amalan yang sunnah. Mereka tidak nanya lagi hukumnya apa. Wajib saya kerjain, Allah cuman sunnah aja kok. Mereka nggak nanya. Yang penting alias pokoknya, gitu Bu. Pokoknya ini perintah Allah dan Rasulnya. Nggak mau tahu dia, mau wajib mau sunnah nggak nanya. Yang penting ini perintah Allah dan Rasulnya, mereka kerjakan. Siapa yang nyuruh Rasulullah? Saya kerjakan. Sekarang, nggak ditunda-tunda. Ini mereka ini. Sampai yang lagi honeymoon pun ditinggal bininya Bu. Loh iya, ada namanya sahabat namanya lupa saya namanya. Namanya Abu Talhah kalau nggak salah. Abu Talhah namanya. Dia sore itu menikah. Akad nikah. Oke. Paginya habis subuh dia ke masjid. Subuh masih kenal masjid gitu dia Bu ya. Ini kan pengantin baru udah gak kenal masjid dia. Subuh ke masjid. Habis subuh dia menemui Rasulullah SAW. Sampai izin, ya Rasulullah, apakah saya menggauli istriku? Izin Bu. Mau menggauli istrinya izin sama Nabi Bu. Setelah itu siangnya Rasulullah mengumumkan jihad, perang fisabilillah. Perang Uhud. Setelah selesai perang, Rasulullah kan nggak tahu satu-satunya kan. Setelah perang, Rasulullah cek siapa yang wafat. Beliau melihat di situ ada Abu Talha yang wafat. Ini pengantin baru nih wafat. Rasulullah berdiri di atas jenazahnya. Kemudian beliau memalingkan wajahnya. Ngelihat lagi, dipalingin lagi wajahnya. Sahabat tanya, kenapa engkau palingkan? Saya malu sama dia. Kenapa? Sekarang dia ini lagi dimandiin sama para malaikat. Sambil ditemani bidadari-bidadari. Coba tanyain istrinya, apa yang dia perbuat? Pergi ke rumah istrinya. Apa yang dilakukan suamimu? Suamimu meninggal syahid. Terus teriak histeris begitu karena pengantin baru? Enggak Bu, senyum istrinya. Alhamdulillah. Allah menjadikan suamiku bagian dari penghuni surga. Senyum istrinya. Apa yang dia lakukan? Ya, sebelum dia berangkat perang, dia menggauli saya. Dan dia belum sempat mandi besar Ibu. Allahu Akbar. Lihat tuh. Belum sempat mandi besar. Berarti apa? Ya langsung kabur Bu. Sudah langsung lari, langsung kabur. Gak sempat mandi besar. Enggak. Kata Rasulullah, iya makanya dia dimandiin sama para malaikat. Ditemani oleh hurun 'ain. Lihat ya Bu. Mendengarkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini mereka Bu. Jadi melakukan yang wajib dan yang sunnah pun mereka kerjakan. Berkaitan dengan larangan pun sama. Ya, ini saya hapus dulu. Berkaitan dengan larangan sama. Apa mereka itu berlomba-lomba dalam meninggalkan haram dan juga
apa? Yang makruh. Nah, sama ini yang larang juga gitu. Pokoknya itu dilarang deh. Mau haram, mau makruh, dia tinggal. Nah, inilah orang-orang yang muqarrabun. Mau haram, mau makruh, dia tinggalkan. Ini mereka ini. Inilah orang yang dicintai Allah. Hasilnya dicintai Allah. Kalau Allah cinta, nanti Allah bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, saya mencintai fulan, kamu cintai juga Jibril. Lalu Jibril ngumumin ke malaikat-malaikat yang ada di langit 7, langit 6, langit 5, 4, 2, 1 diumumin. Jibril berteriak, diumumin ke semua malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Kalian wahai para malaikat semua cintai dia. Fayada'u lahul qabul fil ard, dan Allah jadikan semua penghuni bumi cinta sama dia. Binatang, manusia itu akan cinta sama dia semua. Semua. Contoh, Qutaibah bin Muslim waktu menaklukkan Afrika Utara, ketika berjalan menaklukkan Afrika Utara, beliau dihadang oleh binatang-binatang buas di hadapannya, Bu. Macan, harimau menghadang Qutaibah bin Muslim. Pasukannya itu dihadang sama binatang-binatang buas. Bukan binatang musuh, binatang buas, harimau, macan, Afrika, ya, menghadang mereka, Bu. Qutaibah bin Muslim ngangkat tangannya, ya Allah, kami turun ini, kami keluar ke bumimu ini untuk berjuang. Mudahkanlah perjalanan kami. Itu binatang-binatang buas minggir, lalu macan-macannya itu meletakkan kakinya di depan, tangannya kakinya di belakang, selonjorin tiduran. Semua tidur. Mempersilahkan Qutaibah bin Muslim untuk lewat, dan disitulah Qutaibah bin Muslim membangun kota yang namanya benua Afrika. Ayo Bu, kita kecoa nguber kita, Bu. Iya Pak ya. Ya kecoa nguber kita, Bu. Astagfirullahaladzim. Kecoa nyium kalau kita bau ketek. Subhanallah. Jadi inilah orang-orang ini. Luar biasa nih. Keyakinannya, ibadahnya, akhlaknya, ini semua hebat nih orang-orang ini. Inilah mereka yang tanpa, loh katanya yang tanpa hisab itu 70 doang. Enggak, penyebutan angka 70 ribu umatmu yang masuk surga tanpa hisab. Sahabat aja 70 ribu lebih. Jadi penyebutan 70 itu bukan pembatas. Bukan pembatas, tapi menunjukkan banyak. Ya, oke lah. Nah, inilah kelompok pertama al-muqarrabun. Berarti yang kanan ini siapa? Ini tanpa hisab, ini masuk surga ini. Berarti kalau dia tidak melakukan haram dan juga makruh, tidak punya dosa besar dia ini, Bu. Dosa kecilnya nyaris tidak ada. Seperti seorang salafus saleh dulu, lupa saya namanya. Kalau sore pulang ke rumah, habis kerja dia pulang ke rumah, bininya nanya, hari ini sudah berapa perempuan yang kamu lihat? Kalau kita kan bahasa itu kan bahasa cemburu ben jealous. Kan gitu kan? Cemburu ben jealous kalau sekarang. Kalau zaman dulu maksudnya apa? Lain. Berapa perempuan yang kamu lihat? Jawaban suaminya apa?
tak ada satu wanita pun yang saya lihat hari ini. Hah? Apa maksudnya Pak? Dia keluar dari pagi sampai sore nggak pernah ngelihat cewek. Apakah kotanya nggak ada perempuan? Laki tok kotanya? Ya nggak mungkin. Maksudnya apa? Matanya nggak pernah ngelihat perempuan. Ayo, saya ngelihat cewek melulu di depan saya ini banyak. Ya maksudnya dia tidak melihat yang haram. Kita keluar rumah udah ngelihat paha, baru ngelihat lu keluar rumah. Ngelihat paha kinclong-kinclong, ya nggak kinclong. Semacam-macam deh. Baru keluar rumah udah ngelihat warna merah, warna kuning udah kelihatan. Astagfirullahaladzim. Inilah mereka, ya kan? Rezeki Bu, kalau setiap hari ya nggak rezeki Bu. Rezeki kata ibu-ibu. Ini mereka. Lalu siapakah yang kanan, yang muktasid ini, yang sedang-sedang? Ya. Yang sedang ini mereka hisab ringan. Siapakah mereka ini? Dia orang yang apa? Mereka melaksanakan yang wajib, sedang sunnah, ya kan? Sedangkan yang sunnah jarang dilakukan. Nah ini mereka nih. Jadi kalau sholat ya wajib aja. Puasa ya Ramadan doang. Makanya kalau awal Ramadan sepi. Kenapa? Geliyeng satu kota Bu palanya Bu. Pusing satu negeri karena gak pernah puasa semuanya. Gitu kan? Jadi kalau puasa ya puasa Ramadan. Zakat ya dikeluarin zakat. Dia zakat aja. Sedekahnya enggak Bu. Ya. Kemarin ada di grup ustadz yang masih tinggal di Saudi, ngirim apa Bu? Awal Ramadan ngirim bungkusan takjil yang dibagi di jalanan di Arab Saudi. Isi takjilnya apa? Kurma, air, kan gitu kan ya. Biasa ada roti sedikit, gitu kan, ada roti, kurma. Deh, ada apa di dalamnya lagi Bu? Takjilnya nih, ada duit 500 real. Difoto sama dia, cekrik. Dikomentari sama Ustaz, dapat takjil. Dia lain Pak, 500 real. Berapa 500 real? 2 juta. Dibagi di jalanan Bu, duit 2 juta Bu. Kita bagi zakat rame geger, padahal cuma 50.000. Ya. Buat ibu-ibu aja saya kasih info. Saya kemarin kita dengan tim ustadz-ustadz nyebar 70 juta ke ustadz-ustadz yang di pedalaman, di daerah-daerah pinggir, di Jawa Mas ya, sama Kalimantan, ya Kalimantan Jawa 70 juta, berarti ada 70 ustadz, satu ustadznya kita kasih 1 juta. Siapa mereka? Yang gajinya di pondok antara 400.000 sampai 800.000 sebulan gajinya. Anaknya 5, 6, 7, 8, 9. Serius Bu. Ya, cuman data ustadznya kan kita simpen, nggak boleh tahu yang lain. Ya kan, ini kan berkaitan dengan kehormatan mereka. Ya. Ada ustadz, ada. Ibu mau datanya ada 300 ibu ustadz kayak begini.
Ini di Jawa, belum di Indonesia Timur ya. Gajinya di bawah 1 juta. Yang melahirkan generasi gajinya cuma 400.000, 600.000. Ya, bayangin. Ini ibu. Ini ibu. Kasihan ibu. Sudah nggak, logika kita nggak masuk akal. Ya udahlah, sedikit informasi. Jadi yang golongan kanan ini apa? Melaksanakan yang wajib, sedangkan yang sunnah jarang. Haji, sudah Pak saya haji tahun 80 dulu. Udah haji 90, udah cukup Pak, jangan banyak-banyak haji. Nggak boleh nanti mendolimi orang. Waduh bahasanya kan gitu kan ya. Selalu mendolimi orang, kamu haji 2 kali 3 kali itu. Ya, bilang aja pelit. Alasan. Umrah, cukup sudah Pak saya umrah tahun 90. Ayo Pak umrah lagi, udah jangan mendolimi orang Pak, masih banyak orang-orang yang butuh, padahal pelit. Ya ini kelompok ini sih dia baik dia Pak, yang wajib. Seperti seorang badui yang datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, benarkah engkau menyuruh sholat, menyuruh puasa, menyuruh ini, menyuruh zakat, puasa? Iya, saya akan lakukan itu semua dan saya tidak mau lebih dari itu. Artinya yang wajib aja. Rasulullah mengatakan kalau dia komit dia akan masuk surga. Ini kelompok kanan. Ini berkaitan dengan perintah. Larangannya dia hanya meninggalkan apa? Meninggalkan yang haram saja. Yang makruh kadang dikerjain. Oh lah makruh aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ini kelompok ini Pak. Beda jauh ya. Ini sama ini udah beda. Makanya dia dihisab, hisabnya ringan. Kenapa? Ini yang disebut di surat Al-Qari'ah itu kan ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Thaqulat artinya apa? Yang kanan ini yang berat. Berarti dia masih punya dosa. Ya, karena dia mengerjakan dosa di sini. Yang kanan berat. Lebih banyak yang kanannya, sehingga apa? Sehingga dosa-dosanya diampuni. Makanya para ulama selalu mengatakan apa? Lakukan apapun yang namanya perbuatan baik. Jangan dipilah, jangan dipilih. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti dapat yang berat yang mana. Kita masuk surga dari amal soleh yang mana kita nggak tahu. Allah cuman begitu aja. Kata Rasulullah apa? La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firshina syah. Kalau ada tetangga kalian ngasih sop kambing, tapi sop kambingnya bukan daging, tulang. Ibu dikasih sop tapi isinya tulang melulu. Ngedumel nggak ibu? Mbak ngasih tulang melulu, nggak ngargain, gitu kan? Rasulullah bilang apa? Jangan menghina, jangan direndahin. Kenapa? Karena itu kebaikan. Artinya kalau ada tetangga nganterin lontong, Allah lontong dibagi-bagi setiap hari makan lontong, suka ngedumel begitu, jangan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelehkan kebaikan sedikit apapun, jangan. Kenapa? Bisa jadi ini yang berat nanti. Jangan menyepelehkan kebaikan sedikit pun, karena itu bisa jadi yang berat. Tapi orang yang tipe ini, dia hanya yang wajib aja. Dia fokus sama yang wajib, fokus yang haram-haram, yang sunnah, yang makruh dia nggak begitu peduliin. Ini kelompok ini. Makanya ada hisabnya masih ringan. Tahu hisab ringan? Hah? Tahu nggak?
hisab ringan. Pernah dulu ngambil rapot anak-anak di sekolahan, pernah nggak? Pernah kan? Ngambil rapot anak-anak, dipanggil satu-satu sama wali kelasnya. Dipanggil satu-satu. Ada ibu-ibu waktu dipanggil lama banget ngobrolnya sama tuh wali kelas. Ya. Ada ibu-ibu dipanggil sebentaran. Yang nunggu ngedumel lama banget, saya mau masak ini ngedumel lama. Ini dong cepet enak. Kenapa ini lama? Kenapa ini cepat? Kalau yang cepat, ibunda dari ini si fulan anaknya baik, ibu bagus. Ini nilainya, tolong dipertahankan ibu ya. Nilainya ini bagus, kegiatannya bagus, anaknya sopan, rapi, ini. Makasih ibu ya. Tolong anaknya nanti diperbaiki terus, dipertahankan nilainya. Makasih, pergi. Ya kan? Ya, ini namanya hisaban yasira, hisab ringan namanya. Apakah berarti anak ini nggak pernah berbuat dosa? Pernah. Kemarin talk show di Fatwa TV jam 6, nanti disiarkan lebaran, pas hari lebaran jam 10 apa jam 9 disiarin itu talk show di Fatwa TV. Tentang apa? Talk show tentang sosok pribadi Dr. MH Hasan Ayatullah. Ya, yang baru lulus di Madinah dengan jurusan ilmu hadis dengan predikat summa cum laude. Bikin talk show. Ini anak gimana profil sekolahnya dulu? Sama saya, kebetulan murid saya memang dia dulu di pesantren. Tanya, Ustadz ini Ustadz Ayat melanggar enggak dulu di pondok? Saya bilang, Ustadz Ayat ini di pondok enggak pernah melanggar dulu. Bahasa tidak pernah melanggar itu maksudnya apa? Ada pelanggaran-pelanggaran, cuman enggak ada artinya. Kan gitu kan? Enggak ada artinya dibanding dengan prestasi, dibanding dengan perilaku, dibanding dengan ini itu. Kan gitu kan? Itulah kira-kira bahasa guru kan begitu. Enggak ada. Bukan berarti ini sempurna, enggak. Ada kesalahan. Hisabnya ringan. Lah ada murid, wali murid, oh ini bunda fulan ya. Iya. Gini ibu. Nah, dikupas deh. Gini ibu, Ananda ini pertama bu, nilai pelajaran satu bu, setengah jam nih ibunya dia ini, ya enggak dikupas satu. Begitulah ibu, beda kan? Nah, yang hisab yasir itu kira-kira itu. Allah tunjukkan, ma min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap orang di akhirat nanti pasti akan disidang di hadapan Allah satu demi satu. Dan tidak ada yang nemenin, tidak ada penterjemah, nggak ada pendamping, nggak ada, satu-satu menghadap Allah. Makanya manusia berdiri di padang mahsyar, telanjang, nggak pakai sendal, matahari 1 mil, itu kira-kira 500.000 tahun lamanya. Ya Pak, satu-satu disidang sama Allah. Kalau hisaban yasira, Allah lihat mana amal solehnya, sholatnya. Oh ini, oh ya. Allah akan mengatakan,
kamu punya dosa, tapi sejak di dunia sudah saya tutupi. Saya tutupi bahasanya, saya tutupi. Sekarang saya maafkan dosa-dosamu. Malaikat bilang, untur ila maq'adika finnar. Coba lihat, itu awalnya tempat dudukmu di neraka. Tapi sudah diganti sama Allah. Tutup. Diganti itu surga tuh. Itu tempatmu sekarang. Makanya waktu dia duduk di hadapan Allah, nengok kanan neraka, nengok kiri neraka, nengok ke belakang neraka, ke depan neraka. Waduh, takutan luar biasa. Tapi Allah bilang, berfirman, dulu kamu punya dosa, saya tutupi, tapi sekarang saya maafkan. Diketutup semua itu neraka, diganti surga sama Allah. Hisabnya yasir. Yang tanpa hisab, ya udah lu langsung lurus, Bu. Yang hisab yasir gampang. Jadi dosa-dosa dia dimaafkan sama Allah. Kenapa? Kalah sama kewajiban yang dia kerjakan. Lalu yang ketiga, siapa dia? Yang jelas orang kafir, kan begitu kan? Yang jelas orang kafir. Kemudian yang kedua, musyrik, orang yang berbuat syirik. Pasti itu kekal di neraka. Kemudian yang ketiga, orang Islam bertauhid tapi hidupnya penuh dengan maksiat. Jadi yang kekal yang mana? Yang kafir sama orang musyrik, syirik. Syirik ini siapa? Bisa non muslim, bisa orang Islam. Bisa orang Islam yang melakukan syirik besar. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang syirik Allah haramkan surga bagi dia. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kekal dia di neraka selama-lamanya. Kafir sama syirik. Yang ketiga, tersisa orang Islam yang tidak berbuat syirik. Ya, tidak berbuat syirik, tapi maksiatnya segudang. Dia nggak pernah berbuat syirik, cuman sholat ogah-ogahan, bolong-bolong. Ya. Sholat bolong-bolong, nggak sholat. Puasa Ramadan awal-awal, kalau sudah tengah-tengah sini sudah mulai nggak puasa. Kadang puasa, kadang enggak, males, capek lah apa, aduh pegel, aduh Allah maha pemaaf, Allah tahu deh, Allah itu sayang daripada lo pandai, ekstrim lo, Allah itu penyayang, kenapa enggak puasa? Ya Allah maha tahu, gue kan pekerja keras, udahlah, sudahlah. Ya, mulai muncul banyak enggak puasa. Ya. Mau masuk sini aja tuh segerombolan tuh di pojokan itu pada makan minum tadi di situ, ngopi ngetek. Mau masuk sini ngopi ngetek itu di sebelah situ. Duduk-duduk tuh sopir-sopir, ojek-ojek itu pada nongkrong di situ pada nggak puasa. Ya. Yang kaya nggak ngeluarin zakatnya, nggak bayar zakat dia. Udah cukup diudak-udak tukang pajak, masih ngeluarin zakat lagi gue. Pajak udah gede Ustadz, 10%, cukup lah. Ya, sehingga ngeluarin zakatnya dia. Atau ngeluarin ala kadarnya, dia nggak ngitung. Sekedar aja dia keluarin. Yang penting daripada
mendingan. Yang penting ngeluarin daripada nggak keluarin, mendingan saya ngeluarin dikit. Nah, ini sama aja ini. Haji belum dapat panggilan, belum siap, ya nanti dipanggil kamu sama malaikat maut. Emang Raja Salman siapa lo? Pak Demu apa? Emang Raja siapa? Pangeran Abdul Muhammad bin Salman ponakan lo apa? Nunggu panggilan. Emang Pak Jokowi Pak Demu apa? Terus Pak Jokowi datang ke rumahmu, siapa lo? Nunggu panggilan. Malaikat maut yang datang ke rumahmu nanti, iya datang. Aneh masyarakat, belum dapat panggilan Pak. Ya usaha dong. Ya kemampuan duit ada, tapi nggak mau. Kata Umar bin Khattab, siapa yang punya kemampuan harta tapi nggak pergi haji, silahkan Anda meninggal sebagai Yahudi apa Nasrani. Nah, yang ketiga ini yaitu orang Islam yang meninggalkan kewajiban, melakukan dosa-dosa besar, tapi dia tidak pernah berbuat syirik, ya, dia masuk neraka, diazab oleh Allah dalam neraka. Berapa lama? Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di neraka dalam kurun waktu tertentu, dalam beberapa kurun waktu. Satu kurun waktu disebutkan oleh para ulama tafsir, dan ini pendapat yang dikuatkan, satu kurun waktu itu 80.000 tahun. Ahqaba berarti beberapa kurun waktu. Jadi pikirin aja, 80 tahun apa 80.000 tahun gitu, pokoknya langkah 80. Padahal satu hari di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Iya 80 tahun. 80 tahun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti 80 dikali 1000. Itu satu hukum, satu kurun waktu. Berapa lama dia diazab di neraka jahanam? Wallahu a'lam. Setelah itu Allah selamatkan dia dengan syafaat Rasulullah SAW dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi nyemplung dulu. Sering kita ditanya, Ustadz, orang tua saya wafat, tapi dia nggak pernah sholat. Sering nanya begitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah doain saja. Selama dulu dia tak pernah berbuat syirik, ya, masih bisa masuk surga, tapi dia azab dulu di neraka karena dia tidak sholat. Jadi inilah. Jadi kelompok kiri ini ada dua model. Model pertama kekal di neraka. Model yang kedua tidak kekal di neraka. Ya, tidak kekal dia di neraka. Berarti yang kekal di neraka siapa? Orang kafir sama musyrik. Tentu tidak taubat ya. Yang tidak kekal di neraka adalah orang Islam yang tidak berbuat syirik, tapi apa? Banyak melakukan maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu adalah meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan dibalik. Kalau perempuan berarti apa? Ya bisa jadi ya sama, nggak sholat, nggak puasa. Tapi ada sisi beda dengan perempuan, dengan laki. Apa itu? Dia jadi wanita populer, pupune diler, pahanya dibuka, nggak pakai jilbab, terancam dia. Wanita yang istri yang ngelawan sama suaminya,
ya, ngelawan sama suami, nggak nurut sama suaminya. Ya, ini bahaya nih. Nah inilah para jemaah, 3 kelompok manusia di akhirat. Jadi yang disebut wali itu yang mana? Makanya nggak saya hapus. Yang mana? Yang pertama dan yang kedua. Bisa pertama, bisa kedua. Tentu berarti tingkatannya ya beda. Jadi wali itu bukan orang yang punya aneh-aneh, enggak. Bajunya aneh, penampilannya aneh, keturunan aneh umpamanya, keturunan tertentu, enggak. Wali itu adalah ya ini, orang yang mengerjakan wajib, melaksanakan sunnah, meninggalkan larangan, itu wali. Bukan orang yang antik-antik. Bisa ini yang tidak umum, itu sih bukan wali itu. Orang gila. Paham sampai sini? Makanya di surat Fatir setelah menyebutkan 3 kelompok itu, pertama zalim, kedua muqtasid yang sedang, yang ketiga ini yang kita tulis yang pertama, yaitu orang yang dekat dengan Allah. Lalu Allah mengatakan pada ayat yang ke-33 tentang siapa yang kanan sama yang muqarrabun. Muqtasid sama muqarrabun disebutkan apa oleh Allah? Jannatu adnin, mereka semua akan masuk surga Aden. Yang pertama, yang kedua yang kita tulis di sini. Yadkhulunaha, mereka semua akan masuk ke surga Aden. Apa isinya di surga itu? Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka akan dikasih perhiasan-perhiasan oleh Allah di dalam surga. Perhiasannya berupa aswirah, gelang, kalung-kalung, gelang, begitu. Yang terbuat dari emas dan batu-batu permata. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka terbuat dari kain sutra. Lalu mereka mengatakan, penghuni surga ini, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazana. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan di hati kami. Jadi manusia itu akan hilang sedih, galau, takut kalau masuk surga. Selama dia belum masuk surga, sedih, takut itu akan ada. Takut jangan-jangan dia masuk neraka. Sedih, jangan-jangan dosanya tidak diampuni sama Allah. Ini tanda orang beriman. Nah, tanda kelompok ketiga itu apa? Tandanya mereka itu cuek, gak peduli dengan dosa yang dia lakukan. Dia ini habis zina, tapi gak, bagi dia itu sebuah, mohon maaf, kenikmatan. Iya kan? Astaghfirullahaladzim. Gimana? Alladzi ahallana daral muqamati min fadli. Dialah Allah yang memberikan kita rumah untuk tinggal kita di dalamnya, yaitu apa? Surga. Min fadlih, dari karunia Allah. La yamassuna fiha nasab. Kita enggak capek lagi. Berarti di dunia capek amal, capek ibadah. La yamassuna fiha laghab nasab, enggak ada capek lagi sudah.
Wala yamassuna fiha lughub. Dan tidak ada lagi keburukan-keburukan yang bisa menimpa kita, tidak ada. Itulah surga. Ya. Makanya di surat Al-Waqi'ah, nah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka yang as-sabiqun as-sabiqun, yaitu orang-orang yang muqarrabun, yang pertama mereka akan berada di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatun minal awwalin, siapa itu? Para sahabat semuanya. Wa qalilun minal akhirin, dan yang pertama itu sedikit dari generasi setelahnya. Apalagi kita, tambah dikit lagi itu yang nomor 1. Kan gitu kan? Lalu disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang bakal diperoleh oleh kelompok yang pertama. Setelah menyebutkan semua, baru menyebutkan wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud, dan seterusnya. Adapun yang kanan, dia akan dapat ini dan dapat ini, dapat ini. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Adapun kelompok yang kiri dapat apa? Fi samumin wa hamim. Dia akan mendapatkan air-air yang penuh dengan racun yang membara, yang bakal membakar mereka. Baru disebutkan jenis-jenis azab neraka yang bakal dia peroleh. Sampai selesai dari surat ini, Al-Waqi'ah. Faham sampai sini? Jadi kelompok yang pertama itu siapa? Para nabi dan rasul, sahabat. Pasti. Mana yang lebih banyak? Yang pertama apa yang kedua? Mana yang lebih banyak? Yang kedua. Yang pertama itu dikit. Ya Allah, saya yang kedua aja juga enggak apa-apa deh. Gitu kan ya. Udah deh, yang kedua juga enggak apa-apa. Tapi kan enggak boleh kecil hati. Yang penting jangan yang ketiga. Ya sudahlah. Kita koreksi diri kita. Ya. Semoga yang kedua deh. Dan berharap menjadi yang pertama. Kan gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Pertemuan masih ada 1 kali lagi Bu ya. 1 kali lagi pertemuan terakhir, nanti bicara apa? Apa balasan yang diperoleh oleh 3 kelompok ini? Ya, pertemuan pertama ada 3 kelompok. Kelompok apa itu? Kan gitu. Pertemuan hari ini ciri-ciri mereka. Kelompok ketiga, pertemuan ketiga balasannya. Di situ nanti kita akan bicara tentang, agak panjang bicara di situ tentang al-hurul 'ain. Siapa yang dimaksud dengan hur 'ain, yang di bahasa Indonesia menjadi bidadari-bidadari. Ya, kalau bicara bidadari, perempuan cenderung biasa. Ya kan, kalau laki bidadari. Jangan gitu. Kesannya memberikan kesan di masyarakat awam bahwa yang disediain bidadari itu untuk laki-laki saja. Apakah perempuan dapat? Nanti kita akan bahas secara rinci. Siapa namanya hurun 'ain? Ya. Siapa namanya? Siapa itu hurun 'ain? Dan apa ciri-cirinya? Ya kan? Siapa itu hurun 'ain dan apa ciri-cirinya? Buat siapa? Nah, ini pembahasan ini menarik ini, Bu. Masya Allah itu. Dan kenikmatan-kenikmatan di surga berupa apa? 1, makanan. 2, minuman.
3 tempat nongkrong di surga. Nongkrongnya kelompok pertama sama nongkrongnya kelompok kedua nanti akan disebutkan beda di situ sama Allah. Ya, subhanallah ya. Habis itu yang ketiga itu yang nggak enak. Tapi kayaknya nggak bakal cukup waktunya. Mungkin satu pertemuan yang ketiga itu hanya cukup menjelaskan yang ke satu, kedua. Alhamdulillah nggak nyampe yang ketiga. Sebab yang ketiga serem banget, itu serem gitu. Ya, kalau ada waktunya baru kita sampaikan nanti yang ketiga. Karena bahasan bidadari itu agak panjang. Ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Saya hanya memberikan sentilan-sentilan biar nanti semangat untuk datang di pertemuan berikutnya. Nanti di Al-Waqi'ah itu, Bu, Pak, disebutkan apa? Pisang. Ada pisang di surga, ada pisang di dunia. Apa bedanya? Ah, itu benar itu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ya, di akhirat nanti ada yang namanya hisab, ada yang namanya persidangan. Itu beda. Hisab itu amal perbuatan kita diaudit sama Allah. Ya, lebih banyak mana? Ketaatan atau maksiat? Itu hisab namanya. Loh, kalau peradilan apa? Peradilan berkaitan kita dengan orang. Kita pernah ngambil hartanya orang enggak? Pernah mengambil haknya orang enggak? 1. Pernah mencelakai, mencederai atau bahkan membunuh orang enggak? Mencelakai, melukai orang enggak? 3. Pernah menginjak-injak kehormatan orang enggak? Injak-injak kehormatan itu seperti apa? 1. Pernah mencaci maki orang? Pernah menghina orang? Pernah membuka aib orang lain? Ini nanti di peradilan itu. Ayo. Itu namanya hisab dan peradilan. Atadruna manil muflis? Kamu tahu nggak orang yang pailit bangkrut? Dia datang dengan pahala segunung, segudang, banyak, sebumi, tapi dia waqad syatama hadza. Dia pernah mencaci maki orang, mencela orang, menghina orang. Wa daraba hadza. Dia pernah mencederai orang, melukai orang. Wa akhadha mala hadza, dia pernah mengambil hartanya orang. 3 disebutkan. Kehormatan, fisik, harta. Dan sidang ini 3 ini. Di peradilan. Makanya ujian yang paling berat itu ya di mahsyar. Kalau ujian di dunia ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada hisab, ada peradilan. Kemudian, apakah di akhirat nanti semua orang bisa melihat wajah Allah? Tidak. Yang bisa melihat wajah Allah hanya orang yang beriman saja. Ya. Yang tingkat keimanannya itu muqarrabun, dia akan bisa melihat wajah Allah sudah langsung. Adapun maksiat, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim
thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Surat apa? Al-Mutaffifin. Kalla, sungguh, innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Mereka kelak akan terhalang dari Rabb-nya. Kata Imam Syafi'i terhadap ayat ini, mereka tidak bisa melihat wajah Allah. Lasalul jahim, karena mereka bakal masuk neraka jahanam. Kemudian dikatakan, inilah hasil dari perbuatan kamu sendiri. Dengan bisa. Tapi yang mendapatkan kenikmatan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, di surat Yunus. Mereka yang telah melakukan perbuatan baik, tahu ya kan? Yang pertama, yang kedua, lilladzina ahsanu, mereka yang telah berbuat kebaikan, al husna, mendapatkan surga, wa ziyadah, dan bonus tambahan plus apa? Dia akan bisa melihat wajah Allah. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Ya, ada lagi yang bertanya? Silakan, Bu. Oh, ada lagi tadi. Ya, perbuatan yang dulu kita maksiat, lalu kita bertaubat, apakah diperlihatkan juga? Tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebelumnya di Al-Quran Allah mengatakan di surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum mudkhalan karima. Wahai orang-orang yang beriman, nah yang diajak bicara orang yang beriman, tubu, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kalau kalian bertaubat dengan taubat yang nasuha, pasti Allah akan menghapus semua kesalahan kalian dan Allah masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang sahih, at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang gak punya dosa. Jadi ada pemutihan, dibersihkan. Asal taubatnya benar-benar taubat nasuha. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rupanya pernah dagang di toko ibu ini. Jadi ibu pernah dagang di toko. Jadi pikiran ibu itu kayak timbangan, ada yang lebih berat, ada lebih ringan, ada yang, ya. Jadi ada amalan yang timbang baik ada buruknya pas. Di akhirat tidak ada yang pas begitu ibu. Yang ada kalau enggak ketaatannya yang dominan atau maksiatnya yang unggul. Hanya itu ibu. Enggak masuk akal. Oke, kita pakai logika. Kalau anggap pas, maka yang dilihat yang mana? Yang dosa apa yang taat? Dosanya yang berat bu. Kan gitu kan? Dosanya banyak. Maka semua kehendak Allah. Tapi yang ada di dalam Al-Quran, kalau enggak ketaatannya yang dominan atau kemaksiatannya yang dominan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang berat timbangannya masuk surga, yaitu ketaatannya.
yang ringan timbangannya, yaitu ketaatannya dikit, dia masuk neraka. Tidak ada di dalam Al-Quran wa amma man tawassatat, siapa yang tengah-tengah. Tidak ada Bu di Al-Quran Bu, tidak ada Ibu. Ibu kelamaan jaga toko rupanya dulu Ibu. Iya, mohon maaf Bu ya bercanda gitu. Iya, ada lagi yang mau nanya. Dan juga Ibu, orang yang banyak maksiat pasti ketaatannya itu hilang. Mesti Ibu. Orang yang banyak maksiat akan cenderung ketaatannya itu ini timbangan Ibu. Timbangan kalau kait naik atas sudah timbangan hukum. Orang yang maksiat pasti ketaatannya dia yang jadi korban. Lihatan aja. Males dia, sholatnya males, ini males, ini males, ini males, karena maksiatnya dia lebih tunggul. Karena maksiat itu gelap. Tidak mungkin kegelapan itu bisa ngumpul dengan cahaya. Ketaatan itu cahaya. Kemaksiatan itu kegelapan. Apa bisa cahaya sama gelap ngumpul jadi satu? Bisa, kue lapis. Coklat sama keju Ibu campur jadi satu bisa atasnya kan gitu kan. Tapi ini bukan kue. Kan gitu kan. Nggak bisa gelap sama cahaya dicampur jadi satu. Nggak bisa. Pasti cahayanya akan dominan, keluar cahaya dia. Remeng-remeng Ustadz. Nah. Jadi kalau orang hidupnya maksiat banyak, pasti ketaatannya yang jadi korban. Dia akan hilang. Dan itu kelihatan di masyarakat kita nyata, real. Coba lihat orang yang hidup dalam maksiat, pasti sholat males, ini males, semua males. Males dia. Jadi nggak akan ketemu. Makanya ayatnya apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Allah akan menolong hambanya yang beriman. Allah selamatkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi adanya hanya gelap atau terang benderang itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Enggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan depan. Tanggal berapa itu? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 Mei. Kita lanjutkan di bahasan tentang balasan. Balasan bagi 3 kelompok itu dengan mengambil ayat-ayat yang ada di surat Al-Waqi'ah. Nanti kita ngambil dari ayat-ayat yang lain juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.